Dewan juri yang saya hormati, mosi perdebatan kita kali ini mengatakan bahwasanya Dewan ini menyesal masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Saya dari tim pemerintah menyatakan bahwasanya kami sangat setuju apabila e-sport tidak masuk ke dalam cabang Olimpiade. Sebelum kita masuk ke dalam mosi perdebatan kita kali ini lebih dalam, marilah kita lihat bagaimana definisi terhadap mosi perdebatan kita kali ini terhadap dua kata kunci utama yang akan coba kami definisikan pada mosi perdebatan kita kali ini untuk menarik kesimpulan bagaimana mosi ini akan diartikan sehingga kita akan lebih paham terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Definisi yang pertama di sini adalah kata kunci tentang e-sport, yaitu permainan berupa game online yang dimainkan lebih dari satu orang dan biasanya dimainkan secara daring atau online antar timnya. Kemudian Olimpiade adalah salah satu pagelaran olahraga terbesar di dunia yang diikuti oleh hampir seluruh negara di dunia yang digelar setiap 5 tahun sekali. Dewan juri yang saya hormati, status quo yang sedang terjadi pada kesempatan kali ini adalah di mana maraknya e-sport di berbagai belahan dunia atau belahan negara atau berbagai jenis e-sport menyebabkan banyak ide-ide yang muncul untuk memasukkan e-sport ke dalam pagelaran-pagelaran olahraga yang terkenal di dunia. Salah satunya adalah Olimpiade. Dewan juri yang saya hormati, problematika yang muncul dari adanya status quo kita kali ini adalah apabila ketika nanti e-sport dimasukkan ke dalam berbagai pagelaran event olahraga di dunia, maka itu akan menghilangkan semangat olahraga itu sendiri, di mana olahraga dalam Olimpiade adalah olahraga yang berhubungan dengan olahraga fisik yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat sekitar untuk terus bersemangat dalam berolahraga. Nilai-nilai dari Olimpiade itu sendiri yang coba dikomunikasikan dari adanya atau diselenggarakannya Olimpiade adalah untuk melestarikan adanya olahraga-olahraga yang sudah ada sebelumnya dari zaman dulu agar tetap bisa dilangsungkan pagelarannya secara besar-besaran antar negara di dunia. Kemudian juga menyebarkan semangat olahraga untuk menunjang kesehatan mereka. Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan e-sport yang tidak menunjukkan kualitas olahraga fisik yang ditunjukkan dalam e-sport itu sendiri. Di mana e-sport tidak banyak bergerak, bahkan cenderung hanya duduk saja, kemudian juga merusak penglihatan mata karena banyak sekali orang kecanduan e-sport dan menyebabkan gangguan pada penglihatan mereka. Tentu saja ini tidak sesuai dengan semangat Olimpiade itu sendiri yang menunjukkan bahwasanya kami ingin sehat secara batin atau secara jasmani dan rohani. Dewan juri yang saya hormati, dua argumentasi utama yang coba kami bangun pada mosi perdebatan kita kali ini adalah yang pertama, mengapa permainan e-sport tidak cocok dimasukkan ke dalam cabang Olimpiade, dan yang kedua, apa yang akan timbul apabila e-sport ini dimasukkan ke dalam cabang Olimpiade. Dewan juri yang saya hormati, marilah kita masuk ke dalam mosi perdebatan kita kali ini kepada argumentasi kita yang pertama, mengapa e-sport tidak cocok ke dalam Olimpiade merupakan alasan kami yang pertama untuk menunjukkan bahwasanya mosi perdebatan kita kali ini adalah benar. Kami percaya Dewan Juri yang saya hormati bahwasanya e-sport tidak cocok dimasukkan ke dalam Olimpiade berdasarkan beberapa alasan. Antara lain yang pertama, tidak semua negara mendukung adanya permainan-permainan yang ada dalam permainan e-sport. Seperti yang kita pahami dan kita ilhami bersama Dewan Juri, permainan e-sport adalah permainan game online yang diselenggarakan dengan berbagai jenis macam game. Contohnya adalah PUBG, Mobile Legends, kemudian Free Fire, dan permainan-permainan lain yang dimainkan antar tim secara online. Sedangkan Dewan Juri yang terhormat bahwasanya tidak semua negara mendukung adanya permainan-permainan tersebut. Beban pembuktian yang saya bawakan adalah misalnya di India, permainan-permainan seperti PUBG diblokir di India akibat dampak buruk terhadap anak-anak di dalamnya. Dan juga beberapa permainan game online lain, Dewan Juri, di mana di India tidak diperbolehkan adanya game tersebut dengan alasan antara lain membawa dampak buruk terhadap anak-anak dan kualitas pendidikan di sana karena banyak di India yang kecanduan. Dan beberapa negara-negara lain yang memblokir adanya permainan-permainan yang ada dalam cabang e-sport. Tentu saja negara-negara tersebut tidak bisa mengikuti adanya Olimpiade karena tidak ada atlet di dalamnya. Tentu saja ini juga menyalahi aturan Olimpiade di mana semua negara berhak untuk berpartisipasi di dalam Olimpiade. Alasan selanjutnya Dewan Juri yang saya hormati bahwasanya seperti yang saya katakan, semangat Olimpiade tidak dimunculkan dalam adanya permainan e-sport. Semangat olahraga untuk menunjang dan mendukung agar orang-orang mau melakukan aktivitas fisik untuk kesehatan mereka, dalam hal ini berbagai jenis permainan olahraga baik atletik maupun olahraga permainan,
atau olahraga akuatik tidak bisa ditunjukkan dalam e-sport dan tidak bisa menunjukkan kesehatan atau jenis kesehatan apa yang ditunjukkan dari adanya permainan e-sport itu sendiri, seperti semangat olimpiade di mana pemegang obor membawa obor olimpiade dengan sangat semangat berlari untuk menunjukkan bahwasanya dia memiliki semangat dalam kesehatan jasmani. Tentu saja dalam e-sport tidak ditunjukkan dewan juri yang terhormat. Kemudian selanjutnya adalah belum adanya standarisasi e-sport di berbagai belahan dunia. Tidak ada kestandarisasi mengenai siapa yang akan memenangkan e-sport, apakah dia yang mendapatkan poin yang terbanyak, apakah dia yang akan memenangkan atau semacam apa. Di masing-masing negara tentunya tidak sama dewan juri yang terhormat. Karena tidak adanya standarisasi atau kualifikasi yang ini, maka belum bisa diadakan e-sport di Olimpiade dalam waktu dekat, atau mungkin tidak bisa sama sekali di Olimpiade, karena standarisasi ini berbeda-beda di setiap negara dan tergantung dari tim mereka dewan juri. Oleh karena itu, standarisasi yang penting yang harus ada di dalam sebuah Olimpiade tidak bisa ditunjukkan oleh e-sport. Dalam olahraga permainan selalu ada standarisasi kenapa dia harus menang, kenapa dia harus mendapatkan poin, namun dalam e-sport tidak ditunjukkan. Kemudian platform e-sport adalah platform pihak ketiga, di mana pihak ini sangat rawan terjadinya manipulasi terhadap pemenang-pemenangnya dewan juri yang terhormat. Kemudian alasan kedua kami, apa yang terjadi apabila e-sport dimasukkan ke dalam cabang olimpiade dewan juri? Yang pertama adalah tidak terciptanya semangat olahraga yang ditunjukkan seperti yang saya katakan di awal dewan juri. Yang kedua, membawa dampak negatif secara tidak langsung kepada orang-orang di sekitarnya karena permainan ini sering menyebabkan kecanduan yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada anak-anak. Ketika anak-anak menonton video atau acara-acara tentang olimpiade di mana ada permainan e-sport, mereka mengiyakan bahwasanya permainan e-sport adalah tidak salah apabila mereka bermain terlalu lama akibat adanya permainan e-sport yang dimasukkan ke dalam cabang olimpiade. Kemudian pemenangnya juga hanya akan didominasi oleh pemain-pemain itu saja. Di mana tempat lahirnya permainan-permainan ini, orang-orang di situ akan terampil dan ahli dewan juri, maka pemainnya akan didominasi oleh negara-negara itu saja. Saya tahu dan saya paham bahwasanya rekan-rekan dari tim oposisi akan mengatakan bahwasanya Olimpiade harus terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Namun Dewan Juri yang terhormat bahwasanya seperti yang saya katakan semangat Olimpiade dan nilai-nilainya tidak bisa dihilangkan. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih.